خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Di sini kita akan belajar hukum bacaan lam jalalah. Nah, dalam isi presentasi ini terdapat satu, ada pendahuluan, dua, standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima uraian materi, yang keenam lembar tugas, yang ketujuh kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama ada standar kompetensi, yakni mengenal hukum bacaan lam jalalah atau lam ta'rif. Yang kedua, kompetensi dasar. 1. Menjelaskan hukum bacaan lam jalalah. Yang kedua, mencari contoh bacaan lam jalalah dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan lam jalalah dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ada indikator. Indikator ini adalah sebuah capaian yang harus kalian capai. 1. Siswa mampu menjelaskan hukum bacaan lam jalalah. Yang kedua, siswa mampu mencari contoh bacaan lam jalalah dalam Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan hukum bacaan lam jalalah dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, lam jalalah, yakni lam pada lafaz Allah dan Allahumma. Hukum lam pada lafaz Allah dan Allahumma ada dua, yakni tafkhim dan tarqiq. Nah, ingat-ingat ya, lam jalalah terbagi dua, yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Kemudian adapun hukum tafkhim dan tarqiq dalam lam jalalah akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, tafkhim. Hukum pertama ketika kita membaca lam jalalah adalah tafkhim, dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah taghliz. Kedua istilah sama maknanya, yakni tebal. Jadi tafkhim dan taghliz mempunyai arti tebal. Pengertian tafkhim atau taghliz adalah huwa tasminu sautil harfi indan nutqi bihi fayamtali'ul fammi bisodal harfi. Artinya, tafkhim adalah menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka penuhlah mulut oleh gemanya huruf. Lafaz lam pada kata Allah atau Allahumma dibaca tebal, karena apabila huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah dijelaskan, wa fakhimil lama min ismillah an fathin au dhammin ka'abdullah. Artinya, dan tebalkanlah lam pada kata Allah karena sebelumnya fathah atau dhammah seperti kata Abdullah. Artinya, dan tebalkanlah lam pada kata Allah karena sebelumnya fathah atau dhammah, di garis bawahi ya, karena sebelumnya fathah atau dhammah seperti kata Abdullah. Ketika lam dibaca tebal maka bunyinya menjadi lo. Contoh lam jalalah yang dibaca tebal: wallahu, innallaha, wajhullahu, Allahumma. Nah, itu contoh-contoh dari lam jalalah tafkhim yang dibaca tebal. Selanjutnya yang kedua, tarqiq. Tadi tafkhim, ini yang kedua tarqiq.
Hukum yang kedua dari cara membaca lam jalalah adalah tarqiq. Secara bahasa tarqiq artinya tipis. Jadi kebalikan dari tadi. Kalau tafkhim tebal, kalau tarqiq tipis. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, tarqiq didefinisikan wa tanhifu sautil harfi ingdan nutqi bihi fala yamtali'ul fammi bisodal harfi. Yang artinya tarqiq adalah menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan sehingga tidak penuh mulut oleh gemaknya huruf. Lafaz lam kata Allah atau Allahumma dibaca tarqiq atau tipis apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh, digarisbawahi. Apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ketika lam dibaca tipis maka bunyinya normal, yakni la. Contoh lam jalalah yang dibaca tipis, Bismillahi. Jangan sampai kalian membacanya Bismillahi. Nah, jangan sampai begitu, itu salah. Membacanya harus Bismillahi, tipis. Wa kafa billahi, wa kafa billahi. Jangan sampai ada yang membaca wa kafa billahi. Nah, itu salah. Seharusnya kalian membacanya wa kafa billahi. Nah, di situ ada peringatan. Terdapat kesalahan dalam melafadzkan Allah dengan menebalkan hamzahnya sehingga menjadi Allah. Nah, salah kalau misalkan kalian membaca bismillahi, salah. Atau wa kafa billahi, salah. Hal ini pernah disinggung oleh Imam Al-Jazari dalam bait berikut yang artinya, dan tipiskanlah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal dan hati-hati jangan menebalkan alifnya seperti hamzah pada kata alhamdu, a'udzu, ihdina. Kemudian jangan menebalkan lam pada kata lillahi, jangan sampai seperti itu, tetapi lillahi. Yang terakhir ada lembar tugas dan jawaban. Nanti di minggu kedua Bapak akan men-share tugasnya melalui WA. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari hukum lam lafad Allah atau Allahumma ada dua. Satu, tafkhim atau tebal apabila huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Yang kedua, tarqiq atau tipis apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh.